Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama-sama bahwasanya negara tercinta kita yaitu negara Indonesia baru saja berpindah ke pemimpinan, yaitu dari era Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya yaitu beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin, berpindah kepada pemimpin baru, presiden baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan wakil presidennya yang sangat masih muda yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dan ini sudah memasuki 1 bulan kerja kepemimpinan beliau yang dikenal dengan tim kabinet merah putih. Ya, kita doakan semoga di era presiden kita yang baru ini, yaitu di era Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, ini bisa benar-benar membawa kemajuan bagi negara tercinta kita yaitu negara Indonesia. Karena kemarin Al-Fakir mendengar atau melihat salah satu narasi yang keluar dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo ketika beliau memimpin rapat bersama para menteri-menterinya, yaitu beliau keluar kata-kata narasi yang sangat bagus. Semoga ini bisa benar-benar diimplementasikan dalam kerja beliau bersama dengan para menteri-menterinya. Beliau berkata seperti ini: negara ini tidak akan pernah maju kalau tidak bersih. Negara tercinta kita ini, negara Indonesia ini, tidak akan pernah maju kalau tidak bersih. Terus beliau menegaskan kepada para menterinya, kalau kalian tidak mau ikut dengan saya, maksudnya saya ini Presiden Prabowo ya, maka keluar, jangan ikut saya. Karena beliau mengatakan saat ini waktunya bersih-bersih. Bersih-bersih dari apa? Dari permasalahan-permasalahan yang selama ini melanda negara tercinta kita yaitu negara Indonesia, terutama masalah koruptor, masalah korupsi yang dari tahun sebelumnya itu melanda Indonesia. Dan kedua, tentang masalah kemaksiatan yang selama ini banyak dilakukan di negara tercinta kita Indonesia, ya, seperti maraknya judi online, maraknya penyebaran narkoba, maraknya penyebaran minuman-minuman keras, maraknya prostitusi online atau pelacuran di tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Ini gebrakan-gebrakan yang katanya beliau akan terapkan. Semoga aja ini bisa terjadi, karena permasalahan di Indonesia ini memang terjadi masalah korupsi. Banyak koruptor-koruptor yang merajalela yang sampai saat ini sebenarnya banyak belum ketahuan, dan semoga ini terbukti, karena dalam waktu 1 bulan kerja beliau ini sudah banyak gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan, terutama masalah hukum. Banyak koruptor-koruptor yang sudah tertangkap, yang permasalahan-permasalahan selama ini sudah terungkap, seperti yang terbaru yaitu masalah korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong, yaitu Menteri Perdagangan era tahun 2015 sampai 2016, ya, beliau merugikan negara sampai 400 miliar. Beliau impor gula kristal yang menyebabkan kerugian negara sampai 400 miliar. Itu kan benar-benar merugikan negara. Coba kalau 400 miliar ini dibagikan ke rakyatnya, dijadikan ladang usaha atau tempat kerja baru untuk rakyat Indonesia, ya, itu bisa sejahtera negara ini, negara tercinta Indonesia ini. Dan yang terbaru ini, beliau juga baru mengungkap masalah kasus judi online yang ternyata malah dilindungi oleh Kominfo-nya, oleh Menteri Informasinya, Teknologinya. Kenapa selama ini judi online merajalela? Para bandar-bandar yang nomor satunya, bandar-bandar yang kuatnya nggak ketangkap, malah yang ecek-ecek saja. Bahkan kemarin infonya baru saja memblokir 1 juta situs judi online, sampai menterinya saat itu diberi penghargaan dari negara. Ternyata setelah ganti kepemimpinan, setelah ganti menterinya, terungkap
dari Kominfonnya, dari anggota Kominfonnya itu terungkap, malah melindungi para bandar judi online. Kan tuh aneh tuh, sudah terungkap itu bisa merugikan banyak orang, merugikan negara. Bahkan katanya 1 bulan itu bisa menghasilkan 8 miliar tuh, gara-gara melindungi judi online. Padahal udah jelas judi online itu adalah merugikan negara, merusak generasi rakyat Indonesia. Bahkan di negara Indonesia ini yang namanya judi online yang terkena dengan slot itu sudah merajalela, bahkan ke anak-anak muda ini tuh yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga hancur negara Indonesia ini, sehingga hancur generasi muda Indonesia ini. Makanya dengan ada gobrakan-gobrakan seperti ini, semoga bisa terus berlanjut. Bukan hanya gobrakan di awal kepemimpinan saja. Semoga ini bisa berlanjut. Karena benar-benar sangat merugikan. Yang namanya korupsi, koruptor itu sangat merugikan. Makanya bagus. Ya, dengan terungkapnya kasus Tom Lembong, dengan terungkapnya kasus korupsi atau kasus pembokingan, atau selama ini judi online terus marak, ternyata dilindungi oleh masalah kementerian sendiri. Semoga ini bisa terungkap sehingga apa? Kedepannya Indonesia bisa lebih baik lagi. Karena kalau kita berbicara tentang masalah korupsi, korupsi itu merupakan salah satu dosa besar. Mengalahkan sama saja dengan pencurian atau maling, bahkan bisa di atas dengan maling. Lah yang dikorupsi itu nilainya miliaran, ratusan juta, bukan ecek-ecek, bukan kayak maling ayam, maling jemuran, maling kambing, bukan. Tapi yang dicuri adalah jutaan, yang dicuri adalah ratusan juta, yang dicuri adalah miliaran, bahkan sampai triliunan. Dan itu jelas merugikan rakyat Indonesia, merugikan negara tercinta Indonesia. Dan dalam Islam itu dosa besar. Dalam Islam itu dosa besar. Kalau berlaku di Indonesia hukum Islam, sudah saatnya dipotong tuh tangan kaki, ya dipotong semuanya tuh. Saking bahayanya penyakit koruptor. Kan yang namanya penyakit korupsi itu kan seperti penyakit maling. Maling itu kalau sekali 2 kali ya dilakukan akan keenakan, akan terus menerus, nggak bisa sih di stop. Makanya untuk penyembuhan penyakit koruptor itu harus direhabilitasi, di penjara sekalian. Kalau bisa, kalau hukum Islam tidak berlaku, setidaknya bagi para koruptor, para korupsi yang tertangkap, dimiskinkan, asetnya semuanya sita oleh negara. Jangan sampai mempunyai kedudukan lagi, jangan sampai mempunyai harta lagi, dimiskinkan, sita semuanya tuh harta-hartanya. Ya, makanya di Indonesia semakin merajalela masalah korupsi sampai saat ini. Kenapa? Nggak tegas hukumnya. Koruptor, korupsi, ya dihukum hanya berapa tahun saja. Ketika keluar masih kaya, masih punya uang banyak, masih bisa berkuasa, itu salah besar. Makanya sampai sekarang korupsi, para koruptor ya tenang-tenang saja, happy-happy saja, malah semakin merajalela. Kenapa ya? Tidak tegasnya masalah hukum terhadap koruptor. Makanya bersyukur saat ini di kepemimpinan era Prabowo ini katanya mau disahkan bahwasanya bagi setiap koruptor, bagi setiap korupsi diberlakukan akan dimiskinkan. Semua aset yang dimiliki oleh para koruptor, para korupsi itu akan disita milik negara. Itu bagus. Sekalian dimiskinkan. Biar jerak semuanya, biar tidak ada lagi para orang-orang yang mau koruptor, mau korupsi. Itu harus berlaku. Kemudian ketegasan masalah kemaksiatan, terutama masalah judi online. Karena Indonesia ini sudah darurat judi online, terkenal dengan bahasa slot. Bahkan di HP-HP kita, di anak-anak kita gampang untuk mendapatkan aplikasi-aplikasi judi online atau slot. Dan bahkan kalau dulu mungkin nominalnya besar, kalau sekarang 2.000 aja bisa slot dengan isi top up dan lain sebagainya. Kemarin katanya sudah diberantas, sudah memblokir jutaan situs judi online. Ternyata ya saat ini sudah terungkap. Saat ini sudah terungkap bahwa dari Kominfonnya, dari Kementerian Informasi Teknologinya terlibat, ada backingannya dari bandar-bandar judi online. Ya benar juga. Kalau kita lihat, kalau kita mau berpikir, ya benar juga. Ya selama ini kalau kita lihat informasinya, yang ditangkap itu adalah pelaku-pelaku judi online-nya, bukan bandarnya. Kita lihat, coba cek ke belakang.
Akhirnya nggak ada tuh bandar-bandar judi online yang ditangkap malah pelaku-pelakunya. Ya akhirnya apa? Akhirnya tetap merajalela yang namanya judi online. Dan ini sangat meresahkan kita semua. Dan jelas itu pasti merugikan orang-orang yang pelaku judi online, bahkan bisa merugikan negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Kita ketahui korupsinya berapa, itu miliaran setiap bulannya. Katanya setiap bulannya itu dari Kominfonya, dari pegawai Kominfonya itu bisa dapat 8 miliar satu bulan. Buset, satu bulan 8 miliar. Kalau kita usut bisa jadi nanti itu bisa menjerat ke menteri sebelumnya, ke menteri Kominfo sebelumnya. Semoga ini bisa terungkap sehingga masalah judi online bisa terberantas. Karena kalau kita berbicara tentang masalah judi, jelas dalam Islam itu dilarang, dosa besar, karena itu bisa merugikan kita semua, merugikan negara kita semua. Terakhir, masalah pemberantasan kemaksiatan, ya seperti obat-obatan, narkoba, minum-minuman, ini sedang merajalela. Bahkan Indonesia ini sudah darurat minuman keras, sudah darurat narkoba. Itu sudah yang terjadi di Indonesia saat ini. Makanya semoga di era Presiden Prabowo ini bisa memberantas kemaksiatan itu semua, bisa memberantas narkoba, bisa memberantas minuman keras. Karena jelas itu biang masalah. Miras, obat-obatan itu biang masalah penyakit masyarakat yang harus diberantas, harus dibersihkan. Insya Allah kalau ketiga penyakit ini bisa diberantas, Indonesia akan maju, yaitu penyakit korupsi, maling uang rakyat. Yang kedua yaitu penyakit judi. Sekarang bahasanya gaul, judi online, itu juga harus diberantas. Yang ketiga itu penyakit kemaksiatan seperti minum-minuman, seperti narkoba, seperti pelacuran, tempat-tempat maksiat, itu semuanya harus diberantas. Kalau ketiga aspek ini benar-benar bisa diberantas, maka yakinilah negara tercinta kita ini akan maju. Maka yuk terus kita doakan semoga kepemimpinan era Prabowo ini benar-benar bisa amanah, benar-benar bisa memberantas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini, terutama masalah korupsi, ya, dengan dibukanya kasus Lembong, ya, dengan dibukanya kasus ketahuannya korupsi di kehakiman kejaksaan yang ada di Surabaya, kemudian dengan kasus terungkapnya backingan judi online di Kominfo sendiri, di kementerian sendiri. Semoga itu semua sebagai langkah awal dari kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dalam memberantas permasalahan-permasalahan di Indonesia, sebagaimana dengan narasinya, Indonesia tidak akan maju kalau tidak bersih. Indonesia tidak akan maju kalau tidak bersih dari koruptor, dari perjudian, dari kemaksiatan. Insya Allah 3 poin ini kalau diberantas, negara tercinta kita di era Prabowo ini bisa maju, bisa berkembang, rakyatnya bisa makmur, bisa sejahtera. Amin, amin ya robbal alamin. Makanya kita semua sebagai rakyat, ayo, selagi pemimpinnya bagus, selagi pemimpinnya punya gagasan-gagasan yang baik, kita dukung, kita doakan demi kesejahteraan rakyat Indonesia, demi majunya negara tercinta kita Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.